Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Di episode kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana prospek kerja jurusan bahasa Inggris di era modern sekarang ini. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan di era modern ini, khususnya di tahun 2020, sejak wabah corona datang melanda dunia, maka banyak orang yang kehilangan pekerjaan, baik itu karena positif corona maupun karena di PHK oleh tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, di saat-saat ini banyak teman-teman yang gundah gulana sibuk sana-sini mencari yang namanya pekerjaan, karena lebih banyak manusianya ketimbang perusahaan-perusahaan yang akan menampung teman-teman untuk bekerja. Oleh karena itu, banyak teman-teman yang bertanya mengenai prospek kerja bagi teman-teman yang lulusan jurusan bahasa Inggris. Oleh karena itu, sebelum saya menyebutkan satu persatu bagaimana prospek kerja jurusan bahasa Inggris, maka terlebih dahulu kita perlu pahami bahwa bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi internasional yang terkemuka saat ini. Bahasa Inggris sendiri dinobatkan sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang bahasa Inggris yang ruang lingkupnya luas, otomatis ruang untuk prospek kerjanya juga luas. Ya. Namun, setelah kita memahami bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang dibutuhkan dalam dan luar negeri, yang paling khusus yang saya akan bahas bahwa teman-teman yang bisa bahasa Inggris, apalagi lulusan jurusan bahasa Inggris, baik itu dari pendidikan, sastra maupun HI, sekarang peluang kerjanya apa? Yang pertama adalah ketika kita mengambil jurusan pendidikan, otomatis mindset pertama kita adalah bagaimana kita menjadi seorang pendidik ataupun yang disebut dengan guru. Ya, pada menteri sekarang yang disebut dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu sudah mewacanakan, dan mudah-mudahan ini terjadi, bahwa bahasa Inggris itu akan diwajibkan mulai dari sejak SD. Ya, tidak hanya dimulai dari pada saat SMP, tapi dimulai sejak pendidikan dasar atau sekolah dasar. Nah, ketika ini sudah dimulai sejak kita SD, bahasa Inggris itu diwajibkan ataupun sebagai mata pelajaran yang wajib yang berada di sekolah dasar, maka otomatis teman-teman akan mendapat peluang pekerjaan sebagai guru yang lebih banyak. Di mana Mas Menteri telah mewacanakan bahwa teman-teman yang mengajar bukan lagi sebagai guru honorer, tetapi sebagai guru kontrak, di mana guru kontrak ini akan digaji sesuai dengan UMK ataupun pendapatan per daerah sesuai dengan daerah masing-masing, ya. Maka akan digaji dengan standar UMK di kota ataupun kabupaten masing-masing. Otomatis seorang guru ataupun seorang lulusan jurusan bahasa Inggris berpeluang untuk menjadi guru kontrak ataupun PNS di kota masing-masing. Nah, itu peluang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa bahasa Inggris, baik itu dari sastra maupun pendidikan dan HI, maka bisa membuka bimbel bahasa Inggris ataupun kursus bahasa Inggris. Seperti yang saya lakukan sendiri, selain saya bekerja di sebuah perusahaan, setelah jam kantor saya selesai jam 2, maka begitu saya pulang, saya pun melakoni tempat kursus saya yang saya bangun sejak tahun 2015, yaitu Blue Sky English and Mathematics School. Ya, alhamdulillah saya pun sudah punya ratusan bahkan ribuan siswa ataupun murid yang ada di Indonesia.
Namun sekarang karena corona, otomatis beberapa kelas offline ataupun face to face saya tutup. Kemudian kami beralih kepada online, yaitu pembelajaran lewat online, baik itu lewat APK Zoom maupun APK yang lainnya. Ini yang saya lakukan. Jadi teman-teman bisa membuka baik itu privat ya, kalau tidak mau membuat sebuah lembaga bisa dengan privat bahasa Inggris. Dan ketika teman-teman bisa lakoni, maka rezeki ataupun pendapatan secara finansial itu bisa saja imbang bahkan lebih dibanding dengan tempat ataupun pekerjaan utama Anda. Nah, ini juga peluang yang sangat bagus untuk teman-teman sekalian yang bisa dan jago bahasa Inggris ya. Nah, itu yang kedua, jadi bisa membuka lembaga kursus bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai orang yang bisa bahasa Inggris tentu dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, komunikasi internasional. Otomatis di era modern sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan bahasa Inggris. Baik itu di bidang BUMN ya, seperti misalnya di Pertamina ataupun di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Banyak bahasa Inggris dibutuhkan. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin bekerja sebagai karyawan maupun staf di sebuah perusahaan besar, maka bahasa Inggris sangat besar peluangnya. Dan bahasa Inggris pula menjadi indikator orang untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Teman-teman ketika punya skill bahasa Inggris akan terbuka banyak lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan baik yang ada dalam negeri apalagi yang di luar negeri. Teman-teman bisa bekerja seperti selain dari yang saya sebutkan tadi, perusahaan dalam negeri misalnya Pertamina, maka di luar teman-teman bisa bekerja yaitu sebagai misalnya kru di kapal pesiar, bisa jalan-jalan luar negeri juga sambil bisa bekerja. Kemudian teman-teman dari hubungan internasional tentu juga yaitu lebih spesifik bagaimana menjadi seorang duta besar. Nah, untuk menjadi seorang duta besar ini sangat dibutuhkan skill bahasa Inggris yang sangat bagus. Kalau mungkin kita menyeberang dari sisi politik, maka orang-orang yang lancar bahasa Inggrisnya bisa saja dijadikan sebagai menteri luar negeri. Karena tidak akan mungkin menteri luar negeri dipasang ataupun dinobatkan oleh presiden sebagai seorang menteri kalau tidak bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Para sahabat Blue Sky dan Good People bisa menjadi entrepreneur ataupun pengusaha-pengusaha nasional dan internasional, seperti misalnya Bapak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Yang keempat adalah teman-teman kemudian bisa menjadi guide ya. Jadi banyak turis yang datang di Indonesia. Indonesia adalah salah satu tempat pariwisata yang terkenal di seluruh penjuru dunia, terutama Bali. Kalau di Sulawesi Selatan mungkin ada Toraja, kemudian ada Raja Ampat dan lain-lain sebagainya. Hampir di semua pulau yaitu punya tempat yang sangat indah tersendiri. Bahkan dijuluki Indonesia adalah surga dunia. Otomatis orang-orang yang bisa bahasa Inggris berpeluang untuk menjadi guide. Kenapa? Karena setiap pariwisata butuh guide untuk mendatangkan turis-turis ataupun pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Yang dipakai yaitu bahasa Inggris, baik dari Arab, dari Rusia, dari Cina, dari manapun, kecuali mungkin dari Malaysia sendiri hanya membutuhkan bahasa Melayu ataupun Indonesia. Di luar daripada Asia Tenggara, otomatis yang digunakan adalah bahasa Inggris itu sendiri. Yang jelas bahasa Inggrisnya mumpuni. Mungkin cukup sekian saya share kepada para sahabat Good People dan para sahabat Blue Sky tentang bagaimana prospek bahasa Inggris di dalam mencari pekerjaan atau peluang pekerjaan di era modern sekarang ini.
atau lebih tepatnya bagaimana prospek kerja lulusan jurusan bahasa Inggris atau orang-orang yang bisa bahasa Inggris di era modern saat ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap semangat. Ketika kalian bisa bahasa Inggris, itu artinya kalian bisa go internasional. Baik itu menjadi entrepreneur maupun menjadi politisi maupun menjadi guru dan menjadi apapun itu yang berkah dalam hidup kalian dan keluarga para sahabat. See you on top. Success for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.